Salam sejahtera buat kita semua. Akan mempresentasikan judul tesis kualitatif saya dengan judul Pengalaman Pasien dalam Menerima Pelayanan Perawatan di Ruang Rawat Inap UD Dr. Tece Hilers Maumere. Yang menelah terbelakangi pemilihan judul ini adalah berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Rumah Sakit Umum Dr. Tece Hilers terhadap persepsi pasien selama mendapat pelayanan keperawatan di ruang rawat inap. Ada 3 poin yang menjadi poin tersendiri terhadap kurang mutu pelayanan di rumah sakit dirasakan kurang memuaskan. Yaitu pertama, unsur sarana prasarana yang dirasakan sangat kurang memuaskan, koordinasi antar bagian atau antar ruangan, unsur pelayanan petugas kesehatan yang dirasakan sangat kurang memuaskan. Untuk itu, rumah sakit sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan individu secara paripurna yang mencakup rawat inap, rawat jalan, dan kegawat darurat harus memberikan pelayanan yang kompleks. Mutu pelayanan rumah sakit sangat diperlukan untuk memastikan kepuasan pasien dan menjaga integritas rumah sakit. Pengalaman pasien merupakan parameter penting yang digunakan untuk menyusun strategi tata kelola rumah sakit. Asesmen pengalaman pasien juga sangat membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan keselamatan. Masuk di rumusan masalah pada penelitian ini. Rendahnya kepuasan pasien dan tingginya pengaduan terhadap unsur petugas, sarana dan prasarana, dan koordinasi antar ruangan yang dialami oleh pihak Rumah Sakit Umum Dr. Tece Hilers Maumere. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman pasien dalam menerima pelayanan di Rumah Sakit Dr. Tece Hilers Maumere. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam hal penyusunan strategi pengembangan rumah sakit ke depannya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pasien. Kita masuk pada kajian teori. Pada kajian teori ini, peneliti membahas tentang tujuan umum tentang pengalaman pasien, dimensi pengalaman pasien, tujuan umum tentang kepuasan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien, mapping teori, dan kerangka konsep. Kita masuk pada kajian teori. Berdasarkan hasil jurnal dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dahulu, sebagai seraya menyimpulkan ada 3 peneliti yang menunjang pengalaman pasien ini adalah menurut Henley dan kawan-kawan, pengalaman pasien dikelompokkan berdasarkan informasi dan komunikasi, koordinasi pelayanan, kenyamanan fisik, dan akses terhadap pelayanan. Menurut Lestari dan kawan-kawan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien adalah kemampuan, sikap, penampilan, dan perhatian petugas kesehatan. Menurut Dinsa, pengalaman pasien juga dipengaruhi oleh pemahaman tentang penggunaan jasa dan jenis pelayanan, sikap peduli dan empati petugas kesehatan, biaya selama perawatan juga sangat mempengaruhi, penampilan fisik petugas kesehatan, jaminan keamanan, jaminan akan kehandalan dan keterampilan petugas, dan kecepatan petugas dalam merespon kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap pasien tersebut. Pengalaman rumah sakit juga dapat disimpulkan dalam 4 dimensi yang saya paparkan dalam kerangka konsep ini. Keempat dimensi ini sangat mempengaruhi pengalaman pasien selama berada di rumah sakit, yaitu diantaranya adalah informasi dan komunikasi, koordinasi pelayanan, kenyamanan fisik, akses terhadap pelayanan, dan yang terakhir adalah karakteristik informan juga sangat mempengaruhi dalam pengalaman pasien selama berada di rumah sakit. Karakteristik informan ini meliputi adalah umur, jenis kelamin, lama rawat, diagnosa. Yang bentuk adalah metodologi penelitian. Kita masuk di poin desain penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.
di mana peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang dalam situasi. Kita masuk di teknik sampling. Di dalam penelitian ini, peneliti sangat berhati-hati dalam menentukan informan sehingga diperoleh informasi yang valid dan lengkap. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode proporsi sampling, di mana peneliti mengambil sampel secara sengaja sesuai dengan kebutuhan sampel yang diperlukan. Dalam kasus ini adalah besaran sampel 15 pasien yang dirawat di ruangan bedah. Yang berikut instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan wawancara semi-struktur, di mana dalam pelaksananya lebih bebas dengan tujuan untuk dapat menemukan permasalahan secara terbuka di prosedur pengumpulan data. Mendapatkan data yang komprehensif serta mempertimbangkan irelevansi data dengan fokus dan tujuan penelitian ini, maka pengumpulan data dalam peneliti memakai dua metode, yaitu metode dokumentasi dan metode wawancara. Metode dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang sifatnya tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti. Dokumen ini dapat berupa status pasien. Melalui dokumen ini dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan pasien. Sangat berpengaruh pada penelitian ini. Yang berikut adalah dengan menggunakan wawancara. Tahapan analisis dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya adalah kondensasi data, di mana kondensasi data ini merujuk pada proses penyeleksian dan memfokuskan serta menyederhanakan dan mengabstraksikan data yang terdapat dalam catatan lapangan atau transkrip hasil wawancara tersebut. Yang berikut adalah penyajian data atau display. Data yang dihasilkan dari kondensasi tadi kemudian dipaparkan berdasarkan aspek-aspek peneliti. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga dalam analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Kita lanjut ke absen data dalam metodologi penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya going nothing atau kecurigaan yang tidak baik dalam penelitian ini, sehubungan dengan penelitian ini sebagai instrumen penelitian, maka perlu dilakukan uji kredibilitas. Uji kredibilitas bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Dalam keabsahan ini, ada 3 hal yang menjadi pusat perhatian, yaitu triangulasi sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Yang berikut, triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dan yang terakhir adalah triangulasi waktu. Triangulasi waktu ini bertujuan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi proses pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah etika dalam penelitian. Etika dalam penelitian ini adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah menghormati martabat manusia. Setiap subjek memiliki hak asasi dan keabsahan untuk menentukan pilihan dan berpartisipasi atau menolak penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti juga telah melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan informed consent, yaitu persetujuan untuk bersedia berpartisipasi aktif sebagai subjek penelitian. Dan yang kedua adalah menghormati privasi dan kerahasiaan. Untuk ini peneliti menyamarkan identitas subjek, kemudian menggantinya dengan kode tertentu untuk menjaga privasi dan kerahasiaan pasien. Dan yang terakhir adalah menghormati keadilan dan demikian hasil
presentasi saya.